Masih di program Mimbar Akademik bersama saya Ines Yadinavita dan juga tentunya masih bersama Mizia gitu. Nah, para pemirsa nih, kita mau lanjut nih ngebahas tentang public speaking, soft skill penting di era digital. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Miss. Kalau arti penting dari public speaking itu bagi Mizia itu seperti apa? Tuh. Oke, bagi saya sendiri ya, Iya. public speaking itu penting banget. Dia itu kayak modal yang perlu kita miliki setelah skill teknis atau hard skill. Kenapa sih kayak gitu? Misalnya nih ya, kita punya keahlian, katakanlah kita ahli IT, tapi kita nggak bisa nih menyampaikan kepada orang kalau misalnya kita itu bisa loh nge-solve problem kamu di IT kamu. Nah, sama aja dong. Jadi kayak hard skill kita itu kayak nggak ada artinya. Tapi kalau misalnya kita punya skill public speaking, kita bisa menyampaikan, oh kamu punya masalah ya? Coba ke saya deh, saya coba perbaiki deh, saya coba solve deh masalah kamu. Nah, dia bisa bermanfaat lebih banyak ke orang lain. Dan nggak cuma IT ya, seperti tadi di awal kita udah diskusiin, dokter juga butuh public speaking. Bagaimana caranya dia bisa menyampaikan ke pasien, oh pasien, Anda itu diagnosanya begini loh. Nah, ini juga perlu nih public speaking. Jangan sampai pasien itu nggak paham ya penyakitnya apa, akhirnya dia overthinking, malah jadinya penyakitnya malah lebih parah gitu kan. Nah, itu nggak cuma itu ya, dokter, ekonomi dan lain sebagainya itu penting banget, makanya kita harus punya ya, apapun profesi kita butuh public speaking. Nah, mungkin dari pernyataan tadi gitu, Miss. Berarti apakah ada kemungkinan untuk para maksudnya individu gitu ketika public speaking-nya bagus gitu, itu bisa menjadi pendengar yang baik juga untuk orang lain gitu? Itu gitu. Pertama ya, kayak yang tahapan sebelum kita bicara, kita harus jadi pendengar yang baik juga. Kok bisa? Kan kita butuhnya bicara, nggak butuh mendengar. Tunggu dulu. Kalau misalnya kita bicara, itu artinya kan kita mengasumsikan seseorang itu untuk mendengarkan kita. Iya. Bagaimana caranya kita enjoy mendengarkan orang, itu bisa jadi teknik buat kita nih untuk belajar. Oh, saya suka banget nih kalau misalnya ada orang yang ngomongnya itu intonasinya seger, semangat, terus tangannya juga gerak, ikut menggambarkan apa yang dia bicarakan. Nah, itu kita bisa angkat tuh, kita bisa take, oh ternyata itu adalah aspek-aspek penting yang bisa kita pelajari ketika public speaking, sehingga seseorang yang bisa mendengarkan dengan baik, insya Allah dia juga bisa menyampaikan dengan lebih baik juga. Iya, benar sekali. Nah, menurut Mizia lagi nih, apakah soft skill itu juga penting buat anak muda, khususnya mahasiswa sekarang ini, Miss? Di era digital ini kan? Banget penting. Yang pertama ya, kalau misalnya buat mahasiswa nih ya, kalian kalau misalnya di kelas pasti ada presentasi kan? Iya. Nah, selalu itu. Pasti kan? Nah, gimana caranya kalian bisa mendeliver konten, mendeliver presentasi kalian dengan baik, sehingga apa? Teman-teman yang ada di ruangan itu bisa engage di diskusi kalian. Bayangin ya, kalian presentasi, misalnya ilmu komunikasi adalah, aduh pasti audiensnya males kan dengerinnya kan gitu. Tapi kalau misalnya kalian bilang, hey teman-teman, tahu nggak apa itu ilmu komunikasi? Nah, itu kan orang-orang pada, ih apaan sih gitu kan. Mereka semangat dulu nih mendengarkan. Nah, seperti itu. Jadi itu ya yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ada di organisasi, kita butuh sosialisasi, komunikasi dalam rapat dan lain sebagainya. Nah, ini juga butuh public speaking. Bayangkan kalau misalnya sebuah rapat nih, ada sebuah diskusi. Nih kita mau ambil kebijakan nih untuk BEM kita gitu. Kita ini punya ide dan kita ngerasa, aduh harusnya kebijakan nggak begini. Tapi gara-gara kita nggak punya teknik public speaking, kita nggak berani speak up, kita diem aja, dan akhirnya yang diketok palu adalah aturan yang kita nggak suka, gitu kan. Nah, setahun pengurusan BEM itu kita harus rela mendengarkan atau mengikuti aturan itu karena apa? Kita nggak berani speak up. Dan sayang pasif kan? tentunya kan. Nah, sayang banget gitu kan. Nah, makanya mahasiswa penting banget juga untuk belajar public speaking. Gitu. Kemudian sekarang ini apa hal yang dibutuhkan di era digital ini kan semuanya kan serba teknologi, bahkan media sosial juga ramai, TikTok, Instagram dan sebagainya. Betul gitu. banget. Apa sih yang dibutuhkan? Iya, kalau misalnya dulu kita udah di pembukaan tadi udah kita singgung dikit ya gitu ya. Kalau dulu kita public speaking itu kita butuh ke auditorium gitu ya. Auditorium kita ngomong di depan umum, hai teman-teman dan sebagainya. Sekarang nggak perlu. Di era digital ini kita cuma butuh smartphone aja. Kita tinggal klik gitu ya, record, kemudian kita publish, kita sudah bisa melakukan public speaking, viral. Betul. Nah, tipe kayak gitu kan. Nah, penting banget kita mengetahui nih literasi digital gitu ya. Mulai dari bagaimana sih caranya kita bicara di depan umum supaya nggak ada yang tersinggung perasaannya. Nah, berarti kan ada itu ya unsur etika gitu ya, unsur etika. Kemudian ada lagi
bagaimana ya caranya supaya walaupun kita ini bicaranya dengan kamera, tapi kita tetap menyampaikan konten kita atau pesan kita dengan bernyawa gitu. Jadi kayak yang mendengarkan itu ada, wah iya ya begitu juga ya gitu. Nggak kayak kita tuh ngomong sama benda mati. Karena kan beda ya ketika kita ngomong sama benda mati sama ketika kita ngomong berdua begini kan lebih enak katanya. Iya aku tuh nggak bisa ngomong sama kamera apaan, enak lo begini gitu kan, kayak ngegosip berdua gitu kan. Kalau sama kamera beda. Nah ini kita juga perlu belajar bagaimana caranya supaya kita tetap bisa ngomong sama kamera gitu ya, tapi tetap kita menganggap kamera itu sebagai lawan bicara kita yang enak. Nah itu perlu juga banyak sekali ya cara-caranya, teman-teman bisa search, apalagi di era digital kayak gini, kita nggak perlu lagi kalau misalnya zaman dulu saya ya seminar gitu, kita harus daftar dulu, bayar, saya mau ikut seminar public speaking. Sekarang nggak perlu, di YouTube search public speaking, how to begin my public speaking very well atau impressively, langsung keluar semua. Nah itu bisa banget kita jadikan ajang-ajang latihan begitu. Berarti emang sekarang kan mudah sekali untuk mengakses banyak hal gitu kan. Jadi mungkin untuk para mahasiswa, para pemuda juga bisa mengembangkan public speaking-nya lewat media sosial seperti itu. Banget. Tetapi tetap harus memperhatikan etika gitu ya Miss ya. Banget, karena hati-hati banget sekarang ada UU ITE ya. Iya. Harus hati-hati. Nah, apakah pengaruh perkembangan teknologi informasi itu terhadap pembentukan soft skill gitu? Oh iya, banyak banget. Ini ada yang ke arah positif dan ke arah negatif pastinya ya. Ke arah positif tadi seperti kayak sumber-sumber belajar public speaking, leadership, management, kita bisa akses dari mana aja. Tapi minusnya karena saking kita tuh sering banget berinteraksi dengan benda mati ya gitu kan, kita kadang-kadang lupa nih bagaimana caranya bersosial di the real world kayak gitu. Jadi ketika wah saya udah belajar nih teknik-teknik public speaking, tapi kalau misalnya kita nggak benar-benar praktis ke sosial, kita benar-benar ngomong di depan umum, ya itu bakal jadi ada hambatan-hambatan kayak gitu. Itu kenapa dulu ya ketika saya masih belajar public speaking, itu master saya itu bilang, jangan kamu cuma latihan di depan cermin. Depan cermin itu kan sama kayak di depan recording kayak gini ya gitu kan. Loh kenapa? Karena beda gitu. Kalau misalnya kita ngomong di depan cermin atau di depan kamera, kita nggak ngerti orang itu suka nggak sih sama apa yang kita omongin. Kan biasanya kita ngelihat raut wajah mereka gitu kan. Wah berbinar-binar nih, gitu, semangat nih dia, berarti dia suka. Kalau lesu, oh berarti ada yang keliru nih dari aku. Kalau di kamera atau di cermin enggak gitu kan. Nah itu kita tetap perlu yang namanya latihan ke sosial. Atau kalau misalnya kita udah publish apa yang kita omongin di media sosial, biasanya pasti ada komentar-komentar kritikan dan lain sebagainya ya. Nah itu tetap legowo aja gitu sama kritikan-kritikan itu, jadikan itu adalah sesuatu hal yang membangun. Kalau misalnya itu kita anggap ini cuman hate speech, ya udah ignore it gitu. Saya ingin menyinggung sedikit gitu Miss tentang sekarang kan pandemi sudah mulai menurun gitu kan. Sekarang sudah ada sekolah atau perkuliahan tatap muka gitu. Tapi kita kilas balik sedikit aja. Berarti kan ketika kita jarang bertemu dengan orang, ketika jarang sekali berinteraksi, berarti kan itu bisa menghambat kualitas itu ya. Itu benar sekali. Apakah itu bisa mempengaruhi juga sih Miss? Iya, di pendidikan aja ya. Kemarin Kementerian Pendidikan udah rilis bahwasanya selama pandemi 2 tahun ini ada yang namanya lost learning atau learning loss. Learning loss itu kayak apa ya, misalnya nih anak kelas 2 SD yang mau naik kelas 4 SD, harusnya dia mendapatkan 100% pembelajaran gitu ya, hasil output pembelajarannya, tapi gara-gara learning loss pandemi ini dia hanya mendapatkan 20%. Jadi kayak anak kelas 2 SD yang mau naik kelas 4 SD yang sekarang udah di 4 SD ini kualitasnya hanya kayak kelas 2 SD yang naik ke kelas 3 SD sedikit gitu. Nah itu learning loss, kenapa? Karena itu tadi, dia nggak ketemu gurunya, nggak berinteraksi dengan teman-temannya, itu kan pasti akan mengurangi kualitas ya. Walaupun sebenarnya setelah pandemi ini ternyata penelitiannya lebih lanjut ya, ada yang namanya blended learning, hybrid learning, yang pastinya di komunikasi juga relate gitu kan. Di komunikasi kita mulai sekarang ada banyak webinar, online, via Zoom, dan ternyata nggak sedikit yang efektif juga loh gitu ya. Ini masalah proses aja sih gitu. Cuman kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya teman-teman mau belajar public speaking, perlu banget untuk tetap ngomong di depan real people gitu. Tetap butuh sih. Nah, kalau saya pribadi sendiri nih, Miss ya,
kan ya butuh waktu untuk belajar public speaking gitu, hingga akhirnya saya bisa berani untuk ya tampil lah pada hari ini gitu. Nah untuk teman-teman gitu, gimana caranya tetap bisa percaya diri gitu? Karena saya pernah dengar gitu banyak orang yang mengatakan bahwa public speaking itu dimiliki oleh seseorang yang maksudnya dimiliki sejak lahir itu apakah benar sih Miss? I totally disagree. Saya nggak setuju sama statement itu. Kenapa? Terus terang aja nih Ines ya, saya tuh dulu ketika masih remaja itu punya struggle yang gede banget sama public speaking. Pernah suatu ketika saya ikut lomba pidato gitu ya, pidato bahasa Inggris SMP gitu ya. Ya ampun, konten itu kita udah hafal di kepala, tapi ketika maju ke depan ngeliatin orang-orang gitu ya di depan, kayak suaranya tuh keceket gini, ngomong apa gitu. Akhirnya apa namanya, vokal yang keluar nggak jelas, kemudian ada tremble yang nggak bagus kayak gitu. Nah, tapi kalau setelah saya punya jam terbang lebih banyak ya, karena saya memberanikan diri untuk terus mencoba public speaking, alhamdulillah gitu. Sekarang smooth aja nih kalau misalnya ngomong di public gitu kan. Jadi menurut saya nggak bener teman-teman, nggak ada yang namanya bakat kalian lahir cepat terus pinter public speaking, nggak ada ya, nggak ada. Bakat itu adalah sesuatu yang harus dilatih terus-menerus. Iya, benar sekali. Jadi buat untuk para teman-teman yang mungkin saat ini lagi nggak percaya diri gitu, ya berusahalah untuk meningkatkan bakatnya, soft skillnya juga, public speakingnya itu kan juga nanti berguna di masa depan gitu. Betul banget. Nah kalau orang-orang ini kan yang awalnya jadi public speaker itu pasti tentu masih nervous gitu. Bahkan untuk Ines sendiri kadang masih ngerasa deg-degan gitu. Apa ada kiat-kiatnya untuk menumbuhkan rasa percaya diri gitu Miss? Oke, pertama saya apresiasi banget ya Ines ketika Ines itu masih punya perasaan deg-degan atau nervous. Kenapa? Artinya Ines itu menganggap pekerjaan ini atau kegiatan ini adalah sesuatu yang besar. Nah iya kan, ketika kita tuh nervous, aduh itu berarti kita tuh ngerasa bahwasanya ini adalah suatu proyek yang besar, kita harus hati-hati banget untuk membawakan proyek ini supaya proyek ini bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, terus gimana dong kalau nervous? Nervous kan biasanya kayak gitu, kita jadi nggak bisa ngomong, kayak keceket gitu kan. Nah setelah itu setelah punya nervous, bagaimana caranya kita perkaya dengan konten. Kita perkaya dengan konten, kita perkaya dulu otak kita, kita mau menyampaikan ini nih gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, beranikan diri. Apapun eventnya, ketika kita dipersilahkan untuk bicara, ngomong aja. Semakin banyak jam terbangnya, kita akan ngeliat kan, tadi omongan saya tuh jelek di sini nih, saya mau perbaiki Nah, semakin banyak kesempatan-kesempatan untuk bicara, semakin banyak kesempatan-kesempatan kita juga untuk belajar, gitu. Iya sih, benar sih. Misalnya ya kalau saya sendiri juga masih nervous, masih kadang apa yang saya ingin sampaikan itu terkadang tidak bisa keluar gitu. Jadi ya mungkin ya masih harus banyak berlatih gitu lah, biar bisa seperti Mizia gitu. Sekarang kan lancar gitu kalau ngobrol. Padahal Ines ini masih mahasiswa tapi keren banget loh ya bisa jadi presenter di sini. Amin. Thumbs up buat Ines. Nah, untuk selanjutnya nih Miss ya. Tadi kita kan sudah berbicara tentang teknik ya sebelumnya. Nah, teknik dari public speaking itu apakah ada gitu Miss? Dan itu penting nggak sih Miss untuk dipelajari tentang teknik-teknik public speaking seperti itu? Oke. Sebenarnya kalau misalnya teknik public speaking itu bisa berbeda tiap orang ya, karena kan setiap orang itu punya gaya. Tapi saya bisa kasih sedikit tips gitu ya untuk public speaking. Kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu dengan sangat enak, kemudian audiens juga bisa engage, teman-teman bisa pakai 3Vs, 3V. Apa itu, Miss? Apa itu? Nah, yang pertama adalah verbal. Verbal itu adalah kata-kata. Jadi kayak kita tuh kontennya apa nih? Nah, kemudian kita pilih bahasanya. Nah, ini biasanya kita perhatikan terkait materi dan audiensnya. Kalau misalnya audiensnya remaja kayak Ines ya, mahasiswa yang masih energetik gitu ya, saya bisa nih ngomongnya begini. Tapi kalau misalnya audiens kita adalah bapak-bapak, ibu-ibu, jangan begini, kita harus menyesuaikan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya public speaking. Jadi kita menentukan bagaimana audiensnya, itu yang pertama itu verbal ya. Nah, kemudian verbal ini ternyata di dalam penelitian berpengaruh sekitar 8% ketika kita itu melakukan public speaking, 7-8%. Nah, ada yang lebih gede, apa itu? Vocal. Vocal itu adalah suara. Jadi misalnya kita lagi ngomongin sesuatu yang menyenangkan, ya kita vokalnya juga ikut dong.
kayak gini kita sedang ngomongin public speaking ya, vokalnya lebih energetik gitu. Tapi kalau misalnya kita menyampaikan berita duka, misalnya telah meninggal gitu ya, telah meninggal seorang presiden dari Guatemala. Nah ini maksudnya apa nih, mau dilempar sendal apa gimana gitu kan. Nah kalau misalnya kayak gitu kan berarti kita menyesuaikan vokalnya. Telah meninggal dunia presiden dari negara Guatemala. Nah seperti itu, jadi kita menyesuaikan. Itu kalau vokal ternyata menyumbang sekitar 38% dalam suatu public speaking yang sukses. Yang terakhir ini yang paling gede nih. Kira-kira apa nih Ines sebagai public speaker? Apa itu ya Miss ya? Nggak tahu nih Miss, menurut Miss apa sih? Kepo juga saya ingin tahu juga gitu ya. Oke, yang terakhir adalah visual. Visual itu apa? Visual itu mulai dari performance kita ya, grooming. Kalau misalnya kita mau ketemu orang kita harus pakai pakaian yang rapi kayak gitu kan. Dan juga gesture. Ini tadi kayak misalnya mimiknya, matanya, bibirnya, senyumnya, tangannya. Nah ini ternyata kayak misalnya nih ya, saya lagi demo nih. Ines, kira-kira saya mau ngomongin apa nih? Enak gitu, lezat gitu. Nah, padahal cuma gesture, nggak ada vokal, nggak ada verbal gitu kan. Tapi Ines bisa nangkep. Nah ini menyumbang sekitar 58% atau sampai dengan 60%. Jadi gede banget porsinya visual ini. Ya, dari performance dan juga gesture ini tadi itu. Tapi itu kan harus, segalanya kan harus berkesinambungan gitu ya Miss ya, biar semuanya itu public speakingnya kita juga terlihat bagus, alami. Betul. Gitu. Bayangin tiga hal tadi ya, verbal, visual sama verbal, visual sama vocal digabungin jadi satu kan luar biasa banget, kayak 100% udah nangkep banget tuh audiens gitu kan. Ya, tapi terkadang kan anak muda gitu terkadang masih ada rasa takut gitu Miss untuk memulai, untuk mencoba apalagi public speaking. Padahal sekarang zaman di era digital semuanya mudah gitu. Live Instagram bisa, tapi terkadang masih ada introvert gitu lah, katakanlah introvert atau antisosial gitu yang susah banget untuk mengembangkan nih public speakingnya gitu. Untuk Miss sendiri apakah ada kiat-kiatnya atau apakah ada solusi untuk mereka untuk agar bisa mau mencoba gitu? Terkadang rasa takutnya itu masih besar banget gitu Miss. Iya. Ini adalah sesuatu yang saya pikir dulu adalah benar. Oh, introvert berarti nggak jago public speaking nih. Kalau extrovert pasti jago public speaking. Nah, kemudian sebagai dosen ya, saya meneliti nih di mahasiswa saya gitu. Saat itu ada sekitar 35-an mahasiswa ya di tahun 2018. Saya meneliti speaking participation. Speaking participation itu partisipasi bicaranya. Jadi pertama kita tes dulu personality-nya, apakah dia introvert ataukah dia extrovert. Kemudian kita lihat nih berapa banyak partisipasi dia dalam berbicara. Mencengangkannya nih Ines, ternyata yang introvert lebih banyak bicaranya di kelas daripada yang extrovert. Wah. Kenapa kira-kira? Karena kalau misalnya teman-teman yang extrovert, dia itu bisanya ngomongnya sama temannya begini kan? Iya, tapi ketika dia di depan umum, dia bingung, aduh mau ngomong apa. Sedangkan introvert, karena dia itu biasanya ya, orangnya itu lebih dari dalam dirinya sendiri ya, dia ngerti apa yang harus dia bicarakan, ketika dia harus ada di momen public speaking, dia lebih lancar gitu, dia ngerti. Walaupun nggak ada lawan bicaranya, kalau public speaking kan biasanya dia harus bener-bener monolog ya, awalnya kan gitu, monolog kan. Nah dia lebih lebih content gitu, lebih bagus, lebih bisa gitu. ngatur juga dirinya juga untuk berbicara di depan orang atau di depan kamera seperti ini ya Miss. Iya, betul banget. Waduh, pemirsa asik banget kan ya kita obrolan kita berdua nih. Jadi jangan kemana-mana, untuk para pemirsa Kakak Media tetap saksikan Mimbar Akademik.